Mendengar kata ngaji pasti sudah tak asing di telinga kita orang Indonesia. Dalam konteks hadis, istilah ngaji atau mengaji disebut dengan tolabul ilmi atau menuntut ilmu. Selain sifatnya kewajiban seorang muslim dan merupakan kategori fardu ain atau kewajiban per individu yang harus dilakukan oleh setiap individu seperti halnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan pergi haji ke Mekah sekali seumur hidup, lebih banyak manfaat dari kebiasaan mengaji. Orang yang ngaji di majelis ilmu, pahalanya dicatat Allah lebih utama dari 1000 rakaat sholat sunnah, ziarah 1000 orang sakit, atau mengantar 1000 jenazah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abu Zair, huduro majelis ilmi afhadul min salatin alfi rakaatin wa iyadatil alfi mari'id wa huduhu alfi jannazah. Yang artinya, hadirnya seorang di majelisnya orang alim adalah lebih utama dari 1000 rakaat salat sunnah, lebih utama pula dari menjenguk 1000 orang sakit, serta lebih utama pula dari menyaksikan atau mengantarkan 1000 jenazah. Besarnya pahala tersebut dimanfaatkan oleh Husna yang beberapa tahun lalu mendirikan sebuah majelis taklim di Palangga, Kabupaten Goa yang bernama Majelis Taklim Nusaibah bin Ka'ab. Husna mengumpulkan para wanita dan ibu-ibu untuk diajarkan mengaji Al-Quran. Bahkan ia rela tidak dibayar karena ingin mendapatkan amal jariah. Husna yang sehari-harinya merupakan seorang guru di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Goa. Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, perempuan berusia 39 tahun ini mengambil jurusan pendidikan agama Islam yang disarankan oleh kedua orang tuanya. Padahal, Husna dulunya sangat ingin menjadi seorang pebisnis. Namun, ia tak punya pilihan lain saat orang tuanya menginginkannya untuk kuliah dengan mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi sebenarnya untuk memilih pendidikan jurusan agama ketika saya kuliah dulu, ini adalah pilihan atau saran yang diberikan sama orang tua saya. Karena pada awalnya memang saya tidak punya niat atau cita-cita ingin menjadi seorang guru. Jadi cita-cita awal saya itu ingin menjadi seorang pebisnis sebenarnya itu ya. Tapi karena orang tua yang memberikan saran supaya saya masuk kuliah ambil jurusan pendidikan agama, ya saya mengikuti saran orang tua saya. Karena saya menganggap bahwa tidak mungkin orang tua menyarankan yang tidak baik. Lagi pula mungkin beliau melihat potensi yang ada sama diri saya sehingga beliau menyarankan, orang tua saya menyarankan untuk kuliah jurusan pendidikan agama seperti itu. Saat masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi di semester 3, Husna memutuskan untuk menikah. Biasanya, perempuan yang sudah menikah saat masih kuliah enggan menyelesaikan kuliahnya. Tapi tidak dengan ibu 4 anak ini yang berhasil menyelesaikan kuliahnya. Husna mengatakan salah satu kunci hingga ia bisa meraih gelar sarjana yakni dukungan penuh dari kedua orang tua dan suaminya pada saat itu. Kenapa saya bisa melanjutkan pendidikan saya meskipun saya sudah menikah ya, jadi menikahnya itu di semester 3 ya. Alhamdulillah bisa lanjut karena disupport oleh orang tua, terkhusus juga suami saya, sehingga apa yang menjadi job-job saya, yang menjadi program-program di mata kuliah saya itu tetap bisa dilanjutkan meskipun sudah menikah, seperti itu. Selain mengajar ngaji dan menjadi guru, Husna juga bergabung di AKPAI atau Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia.
Akpai sendiri merupakan wadah bagi guru Islam mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Akpai itu Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Alhamdulillah saya di sana sebagai wakil bendahara seperti itu ya. Jadi kami di Akpai itu memfasilitasi teman-teman kami yang bernaung atau bergabung di komunitas guru pendidikan agama Islam mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA itu mengenai perbaikan masa depannya, perbaikan karirnya ke depan. Jadi di dalamnya itu ada juga ketua, sekretarisnya yang masya Allah Bapak ketuanya itu kekandaku Pak Ihsan. Ya, beliau yang sangat berperan memperhatikan guru-guru apainya sehingga baik dalam penerimaan P3K, istilahnya sekarang P3K ataupun masalah sertifikasi, beliau bekerja sama dengan Depak untuk bisa memfasilitasi guru-guru PAI itu supaya bisa bagus kesejahteraannya untuk di masa yang akan datang seperti itu. Dengan membaca Al-Quran, seorang muslim dan muslimah akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena Allah mendatangkan pahala dan kebaikan kepada seseorang yang membaca Al-Quran dari setiap huruf yang dibaca. Hal ini dipraktekkan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Nusaibah bin Ka'ab, Palangga, Kabupaten Goa, di mana ibu-ibu di Majelis Taklim ini belajar membaca Al-Quran dari awal. Kegiatan belajar membaca Al-Quran oleh kaum ibu-ibu di majelis taklim ini dipelopori oleh Husna. Menurutnya, fasih membaca Al-Quran akan membuat ibadah yang lain akan menjadi lebih baik. Yang mendasari itu sampai saya ingin membuat perkumpulan ibu-ibu majelis taklim seperti itu adalah karena yang pertama, saya ingin ibu-ibu itu bukan cuman mengetahui dari segi seni di bidang yang lain, tetapi kita juga sebagai ibu-ibu harus memang belajar tentang ilmu agama, termasuk terkhusus dan terpenting itu adalah bacaan Al-Quran. Karena kalau bacaan Al-Quran yang bagus itu insya Allah maka ibadah kita juga bagus, karena kan yang dibaca di dalam sholat itu adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran. Nah, kalau tidak bagus fondasinya, bagaimana bisa bagus pahala ibadah sholat kita kalau bacaan Al-Quran juga tidak bagus seperti itu. Jadi itu yang mendasari saya sampai saya mau mengumpulkan ibu-ibu ini untuk belajar Al-Quran seperti itu. Kemudian yang lain juga adalah karena sebagai amal jariah buat saya ketika saya mengajar ibu-ibu untuk belajar mengaji seperti itu. Selain mengajarkan membaca Al-Quran, dalam majelis taklimnya, Husna juga memberi materi lainnya seperti cara bersuci, praktek sholat, serta kajian Islam lainnya mengenai tata cara menjadi ibu yang baik kepada suami dan anak-anaknya. Tidak ada syarat khusus jika orang lain ingin bergabung untuk belajar mengaji di tempatnya. Yang terpenting, orang tersebut punya kemauan yang besar untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi materi yang lain yang saya berikan sama ibu-ibu majelis taklim selain belajar mengaji itu adalah mengenai tata cara berwudu, taharoh atau bersuci,
Kemudian praktek sholat, selain daripada itu dibubuhkan juga di dalamnya mengenai kajian-kajian Islam yang bersangkut paut dengan bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, dan bagaimana kita sebagai seorang perempuan di masyarakat, bagaimana mengaplikasikan kita punya ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama berada di majelis taklim itu. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk di bumi, di mana Al-Quran mencakup setiap aspek kehidupan yang perlu diketahui, dipahami, serta diamalkan setiap umat Islam. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang paling utama, yang memiliki berbagai keutamaan. Bahkan, ibadah membaca Al-Quran ini akan diganjar dengan pahala yang berkali-kali lipat. Kebaikan lainnya jika seseorang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, yakni orang yang mengajarkan tersebut nantinya akan mendapat pahala jariah yang akan terus mengalir kepada dirinya. Pahala jariah inilah yang menjadi motivasi bagi Hajah Husna untuk mengajarkan membaca Al-Quran kepada orang lain. Lantaran dalam mengajarkan Al-Quran kepada majelis taklim yang ia dirikan sama sekali tidak memungut biaya sepeser pun. Kenapa saya rela meskipun tidak dibayar? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa insya Allah amal jariah yang saya tunggu. Karena saya sering mendengarkan dan bahkan pernah baca itu hadis bahwa ketika manusia sudah meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali yang 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, saya berada di kategori itu, ingin mengejar ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah amal jariah, yang ketiga adalah doa anak yang solih dan solihah. Nah, seperti itu yang menjadi dasar saya sampai semangat meskipun banyak kegiatan yang lain yang saya lakukan di luar sana, tetapi saya tidak akan melupakan untuk bisa meluangkan waktu mengajar ibu-ibu di majelis taklim itu. Manfaat membaca Al-Quran yang pertama adalah mendapat pahala yang berlipat. Karena menggunakan bahasa Arab, sebagian orang mungkin akan kesulitan saat mempelajarinya. Namun Allah Maha Baik, Dia tidak akan menyanyiakan usaha hambanya. Bahkan orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata sekalipun justru mendapatkan 2 kebaikan, yakni pahala membaca dan pahala usahanya dalam membaca Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 798. Manfaat membaca Al-Quran memang begitu menakjubkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai berikut, barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran maka ia akan mendapat 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai 1 huruf. Akan tetapi, alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari.